Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1 mata kuliah analisa numerik. Di sini kami akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami yaitu tentang aplikasi regresi linear. Sebelumnya di kelompok 1 itu ada beberapa orang. Yang pertama ada Ade Salman Sofyan Arifin dengan nomor pokok mahasiswa 217006109. Seterusnya ada Gagan Ahmad Fauzi dengan NPM 217006110. Lalu ada Dikri Maulana dengan NPM 217006111. Yang terakhir ada Rezeki Fika Muharram, yaitu saya sendiri dengan NPM 217006514. Di sini kami ada beberapa subjudul. Yang pertama ada pendahuluan dan teori pembahasan. Teori regresi linear, mohon maaf. Yang ketiga ada panduan penggunaan aplikasi, yang keempat kesimpulan, dan yang kelima ada referensi. Yang untuk mempersingkat waktu, masuk ke pembahasan pertama yaitu pendahuluan dan teori regresi linear yang akan dibawakan oleh Ade Salman. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Rezeki Bdika Muharram yang telah memberikan saya kesempatan untuk bisa menyampaikan sedikit materi tentang regresi linear. Jadi regresi linear adalah salah satu metode analisis statistik yang digunakan untuk mempelajari hubungan antara dua atau lebih variabel. Jadi metode ini memiliki aplikasi yang luas dalam berbagai bidang ilmu seperti bidang ilmu ekonomi, psikologi, sains, sosial, dan lainnya. Nah, untuk tujuan dari regresi linear ini adalah untuk memudahkan perhitungan regresi. Maksudnya, mohon maaf, untuk tujuan dari tugas kami, yaitu pembuatan aplikasi regresi linear, adalah untuk memudahkan perhitungan dengan cara mengimplementasikan perhitungan regresi linear tersebut ke dalam aplikasi berbasis website, yang nantinya jadi user dapat lebih mengoptimalkan perhitungan dan mendalami konsep-konsep regresi linear, juga menghasilkan prediksi yang lebih akurat. Next. Untuk teori pembahasan, tadi regresi linear udah saya sebutkan pengertiannya. Ada konsep penting yang perlu dipahami terlebih dahulu sebelum melakukan perhitungan regresi linear. Yang pertama yaitu mengetahui tentang variabel dependensi dan independensi. Jadi dalam regresi linear, variabel dependensi itu bisa disebut variabel respon atau sering disimbolkan dengan huruf Y. Untuk selanjutnya ada variabel independensi atau sering disebut variabel predikator yang sering disimbolkan dengan X. Next. Yang kedua, konsep yang harus dipahami terlebih dahulu yaitu hubungan linear. Jadi regresi linear ini melibatkan asumsi bahwa hubungan antara variabel dependen dan variabel independen dapat dijelaskan dengan persamaan linear. Untuk persamaan bentuk umumnya yaitu Y sama dengan MX tambah C. Di mana Y adalah variabel dependen yang tadi. Dan X adalah variabel independen. Dan M adalah kemiringan garis regresi atau koefiensi regresi. Dan C adalah potongan garis regresi dengan sumbu Y yang disebut intercept. Yang ketiga, dari konsep tersebut ada regresi linear sederhana, di mana regresi linear sederhana ini melibatkan suatu variabel independen. Tujuannya adalah untuk memahami hubungan antara variabel dependen dan variabel independen dengan garis regresi yang paling sesuai. Jadi dalam regresi linear sederhana ini kita mencari nilai koefisien regresi M dan intercept
C yang dapat mengoptimalkan kesalahan antara nilai aktual variabel dependen dan nilai yang diprediksi oleh model. Yang keempat ada regresi linear berganda, di mana regresi linear berganda melibatkan dua atau lebih variabel independen. Jadi tujuan dari regresi linear berganda ini adalah untuk memahami hubungan antara variabel dependen dan sekumpulan variabel independen yang sangat terkait. Nah, untuk yang terakhir konsep dari regresi linear yang perlu dipahami yaitu metode kuadrat terkecil. Jadi di dalam regresi linear, metode kuadrat terkecil digunakan untuk mencari garis regresi yang paling sesuai dengan data. Nah, metode ini menghitung kesalahan kuadrat antara nilai aktual dan nilai yang diprediksi oleh model dan berusaha untuk meminimalkan total kesalahan kuadrat tersebut. Baik, terima kasih untuk penjelasan dari saya. Mungkin dicukupkan sekian, dikembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada Ade Saman yang telah menjelaskan pendahuluan dan teori pembahasan. Lalu selanjutnya ke judul selanjutnya yaitu kepada panduan penggunaan yang akan dibawakan oleh Gagan Ahmad Fauzi. Padanya saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan panduan penggunaan aplikasi regresi linear. Nah, pada tampilan halaman utama, pertama-tama kita masukkan jumlah nilai X atau variabel bebas dan jumlah nilai Y variabel tak bebas. Nah, setelah itu akan tampil jumlah nilai X atau variabel bebasnya dan jumlah nilai Y variabel tak bebasnya. Lalu di sini kita bisa menginputkan nilai-nilai sesuai kebutuhan kita. Contohnya di sini 12, 11, 20, 13 dan nilainya 23, 8, 18 dan 5. Nah, di sini juga kita bisa memasukkan nilai duganya yang kita butuhkan. Contohnya di sini 3. Setelah itu kita bisa memilih cara perhitungannya. Di sini kita mencoba memilih cara 1. Lalu tekan submit. Setelah ditekan submit, maka muncul hasilnya. Hasil dari nilai X, Y, X2, Y2, dan XY. Di sini juga terdapat nilai determinan R2-nya sekaligus rumus pengerjaannya. Next. Selain menampilkan hasil yang tadi, di bawahnya terdapat hasil regresi linear dengan cara yang pertama, sesuai tadi yang diinputkan di cara yang pertama. Nah, jika kita ingin menggunakan cara yang kedua, kita bisa kembali lagi ke halaman yang sebelumnya. Nah, di situ disediakan tombol tombol select cara kedua, lalu kita menekan submit. Maka akan menghasilkan regresi linear dengan cara yang kedua sekaligus rumus pengerjaan ya cara yang kedua. Next. Dan jika kita ingin menggunakan cara yang ketiga, kita dapat kembali lagi ke halaman sebelumnya, lalu pilih cara ketiga dan tekan submit. Maka di sini akan menghasilkan regresi linear dengan cara yang ketiga sekaligus dengan rumus pengerjaannya. Mungkin sekian dari saya. Saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih kepada saudara Gagan yang telah memaparkan sebagiannya. Selanjutnya itu ke demo aplikasi yang akan dibawakan oleh saudara Dikri. Kepadanya saya persilakan.
Sebelumnya terima kasih ya kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan atau mendemokan aplikasi yang telah kami buat, yaitu aplikasi regresi linear dengan berbasis PHP. Mungkin untuk tampilan awalnya seperti ini ya, terdapat nama judul aplikasinya, lalu inputan, di mana inputan ini kita memasukkan jumlah variabel bebas dan tak bebasnya. Contoh kita masukkan angka 4, setelah itu kita pencet tombol hitung. Nah, di sini untuk variabel bebas dan tak bebasnya menjadi 4 seperti yang kita isi tadi. Untuk angkanya kita masukkan bebas. Lalu untuk nilai duganya juga kita masukkan bebas. Nah, dan di sini terdapat 3 cara ya untuk penghitungan regresi linearnya. Kita pilih yang cara pertama, lalu tekan submit. Nah, setelah itu akan tampil tabel yang dimana tabel ini berisikan yang pertama variabel bebas dan tak bebasnya, lalu variabel bebas pangkat 2, lalu yang ininya pangkat 2, yang ininya variabel bebas dikali variabel tak bebas. Lalu di bawahnya terdapat hasil di mana ini adalah vektor X dan ini terdapat vektor Y. Lalu di sini terdapat cara menghitung nilai determinannya atau R2 ya, di mana R2 ini memasukkan nilai-nilai yang terdapat pada rumus. Terus di bawahnya terdapat cara pertama untuk menghitung regresi linear, di mana cara ini merujuk pada rumus yang terdapat pada referensi yang kami cari, yang akan menghasilkan nilai duga Y sama dengan 3,09. Untuk menggunakan cara kedua, kita kembali lagi ke halaman sebelumnya, lalu pilih cara kedua. Kita submit. Kita lihat ke bawah dan ini menghasilkan cara kedua, di mana cara kedua ini adalah sama. Kita cari juga di referensi, di mana hasil duga Y-nya itu sama dengan cara pertama, yaitu 3,09. Yang terakhir kita lihat cara ketiga, lalu kita tekan submit. Untuk cara 3 juga sama dengan hasil Y duganya yaitu 3,09. Mungkin itu saja ya dari saya untuk demo aplikasinya. Mohon maaf kalau ada kekurangan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada saudara Dikri yang telah memaparkan demo aplikasinya. Selanjutnya itu ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu dengan memanfaatkan regresi linear, kita dapat memprediksi nilai variabel dependent berdasarkan variabel independen yang relevan. Aplikasi berbasis objek ini dapat memfasilitasi penggunaan regresi linear
dengan mudah dan efisien. Pengguna dapat menginput data variabel independen, memilih model regresi, dan memperoleh hasil prediksi secara real time melalui antarmuka yang interaktif. Di sini kami ada beberapa referensi yang kami bawa, itu ada 2. Nah, mungkin dari kami dicukupkan sekian. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuh. Tuh.